Impor garam, kebutuhan mendesak atau ketergantungan. Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena prestasi membanggakan, melainkan keputusan untuk mengimpor garam industri. Keputusan ini diambil di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor industri dalam negeri. Sebanyak 577.000 ton garam industri akan didatangkan dari negara lain. Angka ini menunjukkan betapa besar kebutuhan garam industri di Indonesia. Keputusan ini tentu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak pihak yang merasa bahwa Indonesia seharusnya bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan garamnya. Ada yang bertanya, mengapa Indonesia masih harus mengimpor garam? Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran tentang ketergantungan pada impor. Padahal Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai yang panjang. Potensi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk produksi garam dalam negeri. Pertanyaan ini wajar muncul mengingat besarnya potensi laut Indonesia. Namun kenyataannya, produksi garam dalam negeri masih belum mencukupi. Namun di balik pertanyaan itu, ada realitas yang tak bisa diabaikan. Kualitas dan kuantitas garam lokal belum mampu memenuhi standar industri. Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri secara mandiri. Banyak industri yang bergantung pada garam impor untuk menjaga kualitas produk mereka. Kebutuhan garam industri terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri nasional. Sektor-sektor seperti makanan, tekstil, dan kimia sangat bergantung pada pasokan garam yang stabil. Keputusan impor ini bukanlah hal yang mudah. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi dan sosial. Pemerintah menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan industri dan mewujudkan swasembada garam. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan solusi jangka panjang dan komitmen bersama. Target swasembada garam industri sudah dicanangkan sejak lama. Awalnya, Indonesia menargetkan swasembada garam pada tahun 2025. Namun, target tersebut harus direvisi. Pemerintah merevisi target swasembada garam industri menjadi akhir tahun 2027. Revisi ini menunjukkan bahwa jalan menuju swasembada garam industri tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan produksi garam dalam negeri hingga kualitas garam yang belum memenuhi standar industri. Kendati demikian, pemerintah terus berupaya untuk mencapai target swasembada garam industri. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam upaya mewujudkan swasembada garam, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 17 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada impor garam dari negara lain. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan produksi garam dalam negeri dapat meningkat secara signifikan. Perpres ini menjadi pedoman bagi percepatan pembangunan pergaraman nasional. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada para petani garam dan industri terkait agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Perpres ini mengatur tentang pemenuhan kebutuhan garam nasional. Semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi garam, mulai dari petani hingga industri, harus bekerja sama untuk memastikan ketersediaan garam yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik garam konsumsi maupun garam industri harus dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ini berarti bahwa kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada batas waktu yang ditetapkan dalam Perpres ini. Pemerintah telah menetapkan target yang jelas untuk setiap sektor industri agar dapat beralih sepenuhnya ke garam produksi dalam negeri. Untuk industri aneka pangan dan farmasi, batas waktu pemenuhan kebutuhan garam dari produksi dalam negeri adalah 31 Desember 2025. Ini memberikan waktu yang cukup bagi industri untuk melakukan penyesuaian dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan garam mereka secara mandiri. Sementara itu, untuk industri kimia, batas waktu pemenuhan kebutuhan garam dari produksi dalam negeri adalah 31 Desember 2027. Industri kimia memerlukan waktu lebih lama karena kompleksitas proses produksinya. Perpres ini menjadi peta jalan bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian garam. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan garamnya.
sehingga tidak lagi bergantung pada impor dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani garam lokal. Garam industri bukanlah sekadar bumbu dapur. Garam industri merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor industri. Industri farmasi, makanan dan minuman, serta kimia adalah beberapa sektor yang sangat bergantung pada garam industri. Kualitas garam industri yang tinggi menjadi kunci keberhasilan industri-industri tersebut. Misalnya, dalam industri farmasi, garam industri digunakan sebagai bahan baku pembuatan infus dan obat-obatan. Kualitas garam yang tinggi akan menentukan kualitas produk farmasi yang dihasilkan. Begitu pula dalam industri makanan dan minuman. Garam industri digunakan sebagai pengawet dan penambah cita rasa. Kualitas garam yang baik akan menjaga kualitas dan rasa produk makanan dan minuman. Section 5. NTT Pusat Harapan Baru untuk Swasembada Garam Industri. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi garam industri dalam negeri. Salah satu upayanya adalah dengan membangun pabrik garam industri di Nusa Tenggara Timur atau NTT. NTT dipilih karena memiliki potensi besar untuk produksi garam. Kondisi geografis dan iklim NTT sangat mendukung produksi garam berkualitas tinggi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahkan menyebut NTT memiliki kemiripan geografis dan iklim dengan Darwin, Australia, yang dikenal sebagai penghasil garam berkualitas tinggi. Proyek pembangunan pabrik garam industri di NTT akan dimulai dengan proyek percontohan. Proyek ini akan melibatkan BUMN seperti PT Garam yang memiliki pengalaman dalam industri garam. Section 6. Tantangan menggunung di balik kristal garam. Perjalanan menuju swasembada garam industri tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan ini. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari proses produksi yang rumit hingga masalah kualitas yang harus dijaga. Salah satu tantangan utamanya adalah mencapai tingkat kemurnian garam yang dibutuhkan industri. Ini memerlukan teknologi dan proses yang canggih. Industri membutuhkan garam dengan tingkat kemurnian minimal 97%. Ini adalah standar yang sangat tinggi. Artinya, kandungan NaCl dalam garam harus minimal 97%. Ini bukanlah hal yang mudah dicapai. Sayangnya, produksi garam lokal saat ini baru mencapai tingkat kemurnian 95%. Ini masih kurang dari yang dibutuhkan. Rendahnya tingkat kemurnian garam lokal menjadi kendala bagi industri untuk menggunakan garam lokal. Ini adalah masalah besar yang harus dipecahkan. Akibatnya, industri lebih memilih menggunakan garam impor yang sudah terjamin kualitasnya. Ini membuat ketergantungan pada garam impor semakin besar. Selain tingkat kemurnian, pendanaan juga menjadi tantangan dalam mewujudkan swasembada garam. Banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Pembangunan infrastruktur dan teknologi modern membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ini adalah investasi besar yang harus dilakukan untuk mencapai swasembada garam. Section 7 menggali potensi, menggapai asa peran BUMN dalam swasembada garam. BUMN, seperti PT Garam, memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada garam industri. PT Garam diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan produksi garam dalam negeri. PT Garam memiliki pengalaman dan keahlian dalam industri garam. Perusahaan plat merah ini diharapkan dapat mentransfer ilmu dan teknologinya kepada para petani garam lokal. Selain itu, PT Garam juga dapat berperan dalam membangun pabrik-pabrik garam modern. Pabrik modern akan mampu menghasilkan garam dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan memenuhi standar industri. Sinergi antara BUMN, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan swasembada garam industri. Section 8, Zulkifli Hasan, Impor Solusi Sementara, Kemandirian Tujuan Utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa impor garam industri merupakan solusi sementara. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang mendesak. Impor ini hanya untuk sementara, sambil menunggu produksi dalam negeri siap, ujar Zulkifli Hasan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai swasembada garam industri. Zulkifli Hasan optimistis bahwa target swasembada garam industri dapat tercapai pada tahun 2027. Kita punya potensi besar untuk swasembada garam. Kita harus optimis, tegasnya.
Section 9, Sakti Wayu Trenggono, Optimisme menuju swasembada garam 2027. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wayu Trenggono, juga menyatakan optimismenya bahwa Indonesia bisa swasembada garam industri pada 2027. Kami optimistis, target swasembada garam industri dapat tercapai pada 2027, ujarnya. Keyakinan ini didasarkan pada upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri. Pembangunan pabrik garam industri di NTT adalah salah satu contoh konkretnya. NTT punya potensi besar. Kami akan membangun pabrik garam modern di sana, tegas Sakti Wayu Trenggono. Diharapkan NTT akan menjadi pusat produksi garam industri baru yang akan membawa Indonesia menuju swasembada garam.